Sebentar lagi atau bahkan Hari ini di sudah. hari ini ya, itu Raja dan Ratu Belanda akan datang ke Indonesia, Pak Udagalung. Nah, saya sebagai warga Indonesia tentu merasa bangga ya, dan bahagia karena eh, itu kerajaan yang pernah menjajah negara kita sekarang datang berkunjung ke Indonesia yang sudah menjadi negara berdaulat sekarang kemerdekaan. Nah, saya tahu benar Pak Hudagolong expert dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda. Pendapat Pak Hudagolong bagaimana tentang kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia? Silakan. Ya, pertama perlu dikoreksi bahwa eh, yang dijajah oleh Belanda bukan Indonesia. Itu adalah kerajaan-kerajaan Kesultanan Aceh, Kerajaan Batak, Kerajaan Kelungkung, Kerajaan Goa, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Karena Indonesia pada waktu itu belum ada. Jadi baru kerajaan-kerajaan dan kesultanan di Asia Tenggara. Nah, kemudian kalau dikatakan hubungan diplomatik, ini hubungan diplomatik tanda kutip yang janggal. Oh, Karena tidak banyak yang mengetahui bahwa hingga detik ini pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus tahun 1945. nggak mau mengakui. Tidak mau. Yang diakui oleh pemerintah Belanda adalah Republik Indonesia Serikat hasil konferensi meja bundar, yaitu yang didirikan tanggal 27 Desember tahun 1949. Tetapi juga sejarah sudah mencatat bahwa Republik Indonesia Serikat atau RIS itu sudah dibubarkan tanggal 16 Agustus tahun 50 dan tanggal oleh Presiden RIS. Presiden RIS adalah Insinyur Soekarno. Dan tanggal 17 Agustus tahun 50, Insinyur Soekarno menyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau dikatakan ada hubungan diplomatik, ini yang janggal. Ini yang saya katakan sebenarnya ilegal. Ya, keras memang. Karena yang diakui oleh Belanda adalah pemerintahan tahun 49. Sedangkan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 45. Jadi jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu kita melihat kalau dua negara mau berhubungan diplomatik, seharusnya keduanya saling mengakui. Bagaimana kalau yang satu tidak mengakui yang lain? Ini hubungan yang janggal. Nah, oleh karena itulah. Pertanyaannya, kenapa? Kan kenyataannya Indonesia sudah merdeka kan, semua Betul. orang tahu. Nah, kenapa kerajaan Belanda keberatan mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia? Ya, ini yang saya dengar sendiri tahun 2005 ketika saya di Belanda bertemu dengan seorang jurnalis senior. Dia mengatakan dilema untuk pemerintah Belanda. Dilema. Ya, sangat dilematis. Karena kalau Belanda terpaksa mengakui kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus tahun 45, berarti terpaksa mereka akui yang mereka namakan aksi polisional adalah agresi militer terhadap satu negara yang merdeka dan berdaulat. Konsekuensinya? Nah, konsekuensinya, nah ini yang pertama kita tahu seperti Jepang harus membayar pampasan perang. Bukan kompensasi. Kompensasi kepada keluarga-keluarga korban yang mungkin cuma miliaran rupiah. Tapi yang kita tuntut ini pampasan perang yang miliaran dolar. Pernah kita lakukan? Ya, kalau kami ya memang organisasi sudah. Dan keberhasilan pertama adalah ketika tahun 2005 saya pertama kali berkunjung ke Parlemen Belanda, bertemu dengan anggota Parlemen Belanda dari Partai Buruh, Bert Koenders, kemudian dia pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Saya sampaikan masalah ini, dia waktu itu berjanji, waktu itu masih juru bicara fraksi Partai Buruh. Dia akan membantu Desa Rawagede. Jadi ketika dia tahun 2007 menjadi Menteri Kerjasama Pembangunan, ya 2007, dia sampaikan bahwa dia akan membantu dan mengucurkan dana 850.000 euro untuk pembangunan desa Rawagede. Oh. Ya, jadi ternyata memang bisa.
Ya. Nah, kemudian yang masalah kedua, masalah besar di Belanda, kalau mengakui 17 Agustus tahun 45 de jure kemerdekaan Indonesia, ini saya dengar dari anggota parlemen Belanda hari itu juga, tanggal 15 Desember tahun 2005, namanya Angelin Eysing. Dia sampaikan bahwa kami dari generasi muda, kami tidak keberatan mengakui 17 Agustus. Tetapi yang keberatan itu adalah veteran Belanda. Karena kalau dinyatakan bahwa itu adalah agresi militer terhadap satu negara yang merdeka dan berdaulat, berarti veteran Belanda itu menjadi penjahat perang, war criminals. Itu ada hukumnya ya? Ya, jelas dong. Sebagai agresor, sama seperti Jerman, Jepang yang melancarkan agresi militer, masalahnya mereka kalah. Kalau mereka menang, mereka berkuasa. Tetapi karena mereka kalah, mereka harus bayar pampasan perang. Nah, jadi jelas bahwa dari sudut kita, dari sudut kedaulatan negara, Indonesia terdaftar di PBB bulan September tahun 1950 sebagai Republik Indonesia. Bukan Republik Indonesia Serikat. Ya, diakui oleh PBB. Nah, artinya bahwa yang diserang oleh tentara Belanda adalah Republik Indonesia. Begitu logikanya. Ya. Dan itu makan mereka keberatan. Sangat keberatan. Sadar atau tidak mereka sebetulnya mengenai? Oh ya, mereka tahu sekali. Tahu sekali. Ya, tetap, kenapa kok ya tidak melakukan karena keberatan mengenai konsekuensi uangnya itu ya? Ya, kemudian juga veteran Belanda yang dulunya mendapat tanda jasa segala macam, tiba-tiba jadi penjahat perang. Termasuk Westerling. Termasuk, itu termasuk salah satu penjahat perang terbesar di dunia. Iya. Ya. Tapi saya waktu itu di Belanda tahu benar beliau dapat bintang penghargaan dari kerajaan Belanda. Gitu. Kalau pahlawan. Ya, Westerling sendiri tidak. Westerling tidak pernah mendapat tanda penghargaan karena dia sempat diproses hukum di Belanda, tetapi bebas. Tetapi banyak tentara-tentara Belanda yang bertugas di Indonesia, banyak yang mendapat tanda penghargaan, tanda jasa. Sangat ironis. Nah, jadi kaitannya sekarang, masalahnya begini Pak Jaya Suprana. Alasan Belanda melancarkan yang mereka namakan aksi polisional, ya, untuk kita agresi militer, itu adalah untuk membasmi perampok, perusuh, pengacau keamanan, dan ekstremis yang dipersenjatai oleh Jepang. Nah, jadi kalau Belanda sampai sekarang masih dengan versi tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, berarti Raja Belanda akan berkunjung ke Taman Makam Pahlawan untuk kita, yang akan dikunjungi oleh Belanda dari sudut Belanda adalah perampok, perusuh, pengacau keamanan, dan ekstremis dipersenjatai oleh Jepang. Jadi untuk saya katakan ini penghinaan. Jadi sebelum menginjakkan kaki di bumi Nusantara, di bumi Republik Indonesia, akui dulu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Sangat disayangkan, sangat banyak di Indonesia, ya, bahkan para pemimpin di Republik ini tidak memahami hal-hal seperti ini. Ya, sangat. Ya. Tapi masalahnya lebih banyak di diri kita justru kan? Ya, betul. Karena tidak memahami. Jadi, tapi kan Belanda juga tidak mau mengakui kan? Betul. Mereka sadar kalau mereka mengakui itu dilematis untuk mereka. Oleh karena itu mereka dengan segala cara menutupi. Nah, kemudian di buku-buku sejarah kita, ya, ini juga tidak dijelaskan. Bahkan di buku materi sosialisasi 4 pilar yang dikeluarkan oleh MPR dengan anggaran 1 triliun 1 tahun, materi mengenai sejarah, di situ banyak yang salah total, ngawur, menyesatkan. Antara lain di situ disebutkan bahwa Belanda sudah mengakui Indonesia, itu salah, ngawur. Ini menyesatkan. Jadi saya sudah kirim rekaman video saya ke Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo, agar buku itu ditarik dari peredaran. Agar generasi muda tidak membaca sejarah yang salah. Nah, sarannya Pak Utagalung, apa yang seharusnya ditulis itu? Apakah terang-terangan kita bilang sampai saat ini belum diakui, mereka belum mau mengakui? Betul, itu harus, fakta-fakta ini harus dikemukakan. Kemudian kekejaman-kekejaman yang dilakukan baik di masa penjajahan maupun di masa perang mempertahankan kemerdekaan. Jadi ini juga terminologi yang penting. Ya, dari sudut kita harus
tegaskan bahwa yang terjadi antara tahun 45 sampai tahun 49 adalah perang mempertahankan kemerdekaan, bukan perang kemerdekaan. Kita sudah merdeka. Datang agresor, kita perang mempertahankan kemerdekaan. Ini Iya, terminologi paling penting. iya, tentu. Ya saya belajar dari Anda itu bahwa masa 45 sampai dengan itu perang mempertahankan. Ya. Jadi sering waktu itu dalam konteks 10 November, jadi ada tayangan kalau nggak salah dari Kementerian Sosial, salah satu kementerian di televisi disampaikan ada anak-anak muda bicara-bicara, disampaikan salah satu setelah mendengar cerita mengenai peristiwa 10 November, 3 kali diulang, wah memang susah sekali ya mempertahankan perang kemerdekaan. Ya, memperjuangkan kemerdekaan, itu salah. Ya. Jadi kalau misalnya yang memberi informasi salah, ya generasi muda mendapat pemahaman yang salah. Ya, melanjutkan kesalahan itu. Ya. Betul. Nah, Pak Tagalong, apa yang harus kita lakukan sebaiknya? Anda kan sudah mengkritik itu semua, tapi semoga Anda juga bertanggung jawab, Anda punya solusi. Ya. Tanggal 4 Desember yang lalu, saya dengan sejumlah tokoh masyarakat, antara lain Profesor Taufik Abdullah, Profesor Makarim Wibisono, ada beberapa guru, Profesor Salim Said, beberapa doktor, termasuk Laksamana TNI Purnawiran, Tejo Edi, ya, Pak Taufikur Rahman Ruki, mantan Ketua KPK, Pak Eri Riana Harja Pamungkas, mantan Wakil Ketua KPK. Kami sudah mendirikan organisasi yang kami namakan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah. Dengan satu kalimat, tujuan organisasi kami adalah agar generasi mendatang tidak membaca sejarah yang salah. Itu tujuan utama. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu? Kita bersama-sama bicarakan. Bagaimana caranya? Dari kami antara lain bahwa harus dilakukan penelitian ulang mengenai berbagai peristiwa di masa lalu dari kacamata bangsa Indonesia. Karena selama ini banyak penulisan-penulisan, terutama prakolonial, masa kolonial, itu banyak ditulis oleh asing. Ya, peneliti terutama Belanda, Prancis, Inggris, Amerika, Jerman, dan sebagainya. Harus sekarang anak bangsa yang melakukan penelitian. Kemudian yang paling penting, tidak memakai terminologi dari mantan penjajah. Dari sudut pandang bangsa Indonesia, kepentingan bangsa dan negara. Nah, jadi akan disusun lagi bukan revisi. Revisi tidak cukup. Ditulis ulang dari kacamata kebangsaan, akan dilengkapi ada 2 historiografi. Historiografi akademis untuk keperluan umum dan historiografi kebangsaan khusus untuk sekolah-sekolah. Jadi di situ dengan terminologi, dengan cerita-cerita yang membanggakan, heroisme bukan dikarang. Ya. Ya, salah satu contoh pemahaman sejarah dan pemahaman nilai-nilai sejarah. Kalau ditulis di situ Singamangaraja ke-12 gugur tanggal 17 Juni tahun 1907. Ya. Kemudian ditulis di buku sejarah hanya kalimat Kerajaan Badung berakhir bulan September tahun 1906, Kerajaan Kelungkung berakhir bulan April tahun 1908. Itu penulisan sejarah. Tetapi pemahaman nilai sejarahnya bahwa Singamangaraja ke-12 tanggal 17 Juni tahun 1907 gugur dalam perang bersama 2 putra dan 1 putrinya. Nah, ini yang harus diceritakan nilai heroismenya, bukan tanggal kematiannya. Kemudian nilai historis heroisme dari Kerajaan Badung dan Kerajaan Kungkung. Kerajaan itu 2 berakhir dengan puputan. Oh iya. Puputan Badung tanggal 20 September tahun 1906, puputan Kelungkung tanggal 26 April tahun 1908. Jadi ini juga membantah versi bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Artinya Kelungkung hanya dijajah 34 tahun. Pasti nggak mau dibilang 350 tahun. Nah, kemudian nilai heroismenya. Artinya, raja-raja itu gugur dalam pertempuran bersama rakyatnya. Nah, ini yang harus diceritakan oleh guru sejarah jadi jangan hanya membaca oh dia lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian, lahir tanggal sekian, mati. Bukan itu nggak penting. Nilai heroismenya bahwa rajanya di depan gugur bersama rakyatnya.
Jadi itu yang dinamakan berjuang sampai titik darah terakhir. Nah, ini yang harus bukan hanya ditulis dalam buku sejarah, tapi guru-guru sejarah harus dapat mentransformasikan peristiwa tersebut. Jadi jangan hanya hafalan. Jadi ngapain kita rakyat Indonesia membaca di buku sejarah mengenai perang koalisi Napoleon, perang koalisi 1, 2, 3. Saya beragama Kristen. Iya. Ya. Untuk apa di situ di buku sejarah ditulis perkembangan agama Kristen di Eropa? Saya bilang untuk apa? Saya sendiri beragama Kristen, Iya, tapi iya. nggak perlu tahu. Iya. Ya, yang penting di sini adalah perkembangan Di negeri di kita. Nusantara Iya. gitu. Garis besarnya Pak Jaya Suprana. Wah, terima kasih Pak. Saya mendengarkan aja ikut berdebar-debar ya karena saya merasakan semangat Anda dan saya terharu. Semangat 45 Pak. Walaupun usia Atau sudah 49 dulu. Iya. Saya Ya, usia tapi 70. Terima kasih. Ini Anda benar-benar seorang maha kelirumoloh sejarah ya. Jadi Anda betul-betul menguasai itu semua dan yang menakjubkan saya adalah kesungguhan Anda dan ketulusan Anda dalam itu. Amin. Anda berani mengucapkan yang benar sebagai benar, yang salah Anda ucapkan salah. Nggak pakai bahasa basi. Nggak pakai bahasa basi. Maklum orang Batak Pak. Terima kasih. Terima kasih.